Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang terhormat kepada Bapak Pembina SMP Tangerang, Bapak Dr. Ahmad Yusuf PPD, yang terhormat Bapak Kepala SMP Tangerang, Bapak Nasari SPD yang kali ini kehadirannya diwakili oleh teman-teman guru dan staf SMP Tangerang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini yang menyempatkan waktu memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 untuk Kota Tangerang. Hari ini saya mendapat tugas dari BGP Balai Guru Penggerak untuk mendiseminasikan. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu menyebarkan pemahaman kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah di mana saya bertugas. Nah, kebetulan yang saya diseminasikan adalah penerapan dan materi diseminasi budaya positif yang ada di SMP Tangerang. Seperti apa itu penerapan dan budaya positif itu apa? Izinkan saya untuk menerangkan apa yang saya pahami dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari selama ini. Mohon izin juga direkam karena nanti hasil rekamannya akan saya upload ke YouTube dan PMM sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan diseminasi kepada rekan sejawat di SMP Tangerang. Teman-teman di sini tidak punya kewajiban untuk mengerjakan sesuatu, tidak juga punya kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, tapi di sini teman-teman diharapkan bisa untuk berdiskusi kecil tentang apa yang menjadi bahan diskusi pada hari ini. Baik, untuk membuka kita membaca basmalah. Oke, kita mulai ya hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Materinya apabila ada yang kurang jelas, nanti teman-teman boleh bertanya, membuka sesi pertanyaan. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Yang pertama adalah materi budaya positif. Nah, budaya positif ini budaya positif yang ada di sekolah ya teman-teman ya, karena kita bertugasnya di sekolah. Yang pertama begini, teman-teman, ada sebuah perubahan paradigma belajar. Sebelum kita mulai, teman-teman pernah dengar nggak? Ada sebuah ungkapan bahwa siswa itu seperti kertas putih polos. Pernah mendengar ya? Siswa itu seperti kertas putih polos. Nah, kita sebagai gurunya yang nanti mewarnai dengan warna merah, hijau, kuning dan lain sebagainya. Nah, ternyata teman-teman setelah saya belajar di modul 1.4 ada sedikit perubahan budaya positif, ada sedikit perubahan paradigma cara berpikir bahwa teori tabula rasa, itu namanya tabula rasa ya, bahwa siswa itu diibaratkan sebagai kertas putih polos. Ternyata teman-teman ada perubahan paradigma dari Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu diibaratkan sebagai benih. Teman-teman tahu benih ya? Siswa itu diibaratkan sebagai benih. Nah, kita ini guru sebagai petaninya. Jadi ketika benih itu ditanam, kitalah sebagai petaninya yang nanti akan menentukan benih ini akan berkualitas bagus atau tidak melalui treatment, melalui cara-cara yang kita kerjakan, dari pemberian pupuk, menyiram dengan air, lalu membasmi hama. Nah, itu yang akan menentukan benih itu nanti tumbuh dengan baik, kualitasnya baik atau tidak. Bahkan seperti itu. Jadi dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengatakan kalau guru itu ibaratkan petani yang memberi bibit jagung. Nah, kemudian hanya menyiapkan lahan, lalu petani tersebut merawat dan memupuk agar jagung itu bisa tumbuh secara maksimal. Nah, kira-kira seperti itulah kita di sekolah. Diibaratkan sebagai petani yang mengandung maksud kalau kita itu mengusahakan kelas atau sekolah itu menjadi lingkungan yang bisa menyenangkan, bisa menjaga dan melindungi agar karakter murid, karakter yang baik itu bisa tumbuh secara maksimal. Seperti itu.
Lalu apa hubungannya dengan disiplin positif? Otomatis ketika kita bertindak sebagai petani, kita pastiin dong benih yang kita tanam itu tumbuh dengan baik sesuai dengan perlakuan yang kita lakukan. Nah, sama dengan siswa untuk menanamkan karakter-karakter yang baik itu tentu diperlukan sebuah contoh yang positif. Dalam hal ini dinamakan budaya positif di sekolah. Nah, pertama yang mau kita diskusikan, disiplin itu muncul dari motivasi yang kuat. Kedua, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan bermakna. Mengetahui diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Dosa bersih kita akan jelaskan. Lalu nilai kebajikan universal kita misalkan di sekolah itu seperti penerapan kegiatan teori. Selanjutnya, teman-teman pernah mendengar teori motivasi? Belum? Kalau belum saya coba jelaskan. Jadi pertama teman-teman di sini saya berdiri ya dari ada 3 jenis teori motivasi dari Dian Wilson. Judulnya Discovering School Discipline, menyusun disiplin dalam sekolah. Nah yang belum tahu berarti ini yang baru pemahaman baru bahwa teori motivasi ada 3. Pertama, motivasi untuk menghindari hukuman, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, mendapatkan uang atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, motivasi supaya bisa menjadi orang yang meningkat dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Istilahnya prinsip diri kita sendiri. Saya mau tanya bersama di antara 3 motivasi ini, nomor 1, 2, sama 3, yang paling baik kira-kira motivasinya yang mana? Yang 3, bukan yang nomor 1, punya motivasi karena mau menghindari hukuman. Misal motivasi saya datang tepat waktu ke sekolah biar nggak dihukum karena datang telat. Ada nggak siswa yang seperti itu? Ada pasti. Atau dia motivasinya mau dapat nilai bagus biar nanti bisa dapat imbalan dari orang tua. Ada nggak? Ada. Ada juga motivasi yang kalau itu merupakan prinsip ada dalam diri dia. Pokoknya saya nggak boleh datang telat supaya nanti saya jadi orang yang disiplin. Ada. Nah, menurut teman-teman dari teori 3 TP itu yang paling bagus itu yang nomor berapa? Nomor 3. Boleh tahu kenapa? Boleh satu orang saja. Kenapa nomor 3 ini teori motivasi yang menurut teman-teman itu paling baik? Untuk pribadi. Oke, boleh. Yang lain? Itu menurut kita ya Pak. Tapi menurut anak belum tentu nomor 3. Nah, ini menarik. Gitu. Kalau menurut anak kira-kira kalau ibu jadi anak jadi siswa kira-kira nomor berapa? Nomor 2 Pak. Nomor 2 yang menarik. Nomor 2 sama nomor 1. 1 sama nomor 2. Ya. Nah kalau ini antara nomor 1 sama nomor 2, yang mana yang paling besar pengaruhnya sama diri? 1. Karena anak itu ada perasaan takut untuk dihukum, ada perasaan malu, ada perasaan insecure gitu ya. Kalau menurut pribadi kita sebagai orang dewasa yang kita punya prinsip nomor 3. Tapi sebagai anak cenderung nomor 1 dan nomor 2. Betul, itu tidak salah. Karena kita ngalamin sendiri. Assalamualaikum. Salam, selamat masuk. Terima kasih. Selanjutnya, nah kita coba kesimpulannya nih teman-teman dari ketiga alasan tersebut, kalau tindakan kedisiplinan nih, kalau ada yang melakukan kesalahan itu melakukan hubungan atau memberi imbalan itu bisa disebut motivasi eksternal. Jadi motivasi itu ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau kita lihat dari nomor 1 dan 3 mana yang eksternal? Eksternal yang mana? 1 dan 2 eksternal. 1 dan 2. Kalau nomor 3 internal ya. Baik. Sekarang kalau motivasi itu datangnya dari eksternal, teman-teman pahami bahwa kalau motivasi itu datang eksternal dari luar, biasanya motivasi tersebut itu cenderung akan bertahan lama. Tapi terutama kalau dia dibarengi dengan hukuman dan imbalan, memang nanti awalnya siswa itu bisa jadi lebih patuh,
menurun kalau dia ada hukuman atau ada imbalan. Tapi kepatuhan itu nanti hanya sementara aja sih, dan kedisiplinan yang kita terapkan itu kalau dia takut sama hukuman atau karena dia melakukan motivasi tersebut karena ada imbalan, biasanya itu hanya sementara dan tidak menjamin untuk mengubah karakter siswa itu nanti kedepannya bisa lebih baik karena sifatnya sementara. Nah, sementara motivasi yang paling bagus itu dari internal, memang dari diri sendiri. Jadi yang terpengaruh imbalan, penghargaan dan hukuman itu memang mereka lebih patuh, mereka lebih motivasi di awal. Tapi untuk jangka panjang ternyata hal tersebut tidak bagus. Sekarang saya mau buka semua kebutuhan dasar. Ada 5 nih teman-teman. Kebutuhan dasar kita ini sebagai manusia ada 5. Jadi pertama, ini kebutuhan bertahan hidup, survival. Kebutuhan yang berkaitan sama fisik, makan, tidur, rumah tinggal, pakaian, dan lain-lain. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Semua orang butuh cinta dan kasih sayang atau penerimaan dia terhadap orang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, akan pengakuan, eksistensi dan kemampuan dia. Lalu yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dia bebas untuk memilih, menentukan. Lalu yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Dari nomor 1 sampai 5 ini sudah diurutkan mana yang paling dasar sampai yang paling terpenuhi di akhir. Jadi kalau nomor 1 sudah terpenuhi, pasti akan memenuhi kebutuhan yang kedua. Kebutuhan kedua sudah terpenuhi, kita akan mencari pemenuhan kebutuhan yang ketiga. Sampai yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Teman-teman pernah nggak bertanya-tanya seperti ini? Kenapa orang-orang pejabat-pejabat itu mereka seakan-akan korupsi, terus mengakali peraturan, kenapa nggak habis-habis, nggak puas-puas gitu rasanya? Karena mereka sedang berada di nomor 5. Mereka melakukan itu karena mencari kesenangan saja sebenarnya. Kebutuhan bertahan hidupnya sudah terpenuhi, tercukupi. Kebutuhan cinta, kasih sayang, punya keluarga. Kebutuhan penguasaan, kekuasaan mereka punya. Kebutuhan kebebasan, mereka bebas milih karena mereka punya kuasa. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, saya ini ada saya ambil contoh di kelas 77. Teman-teman di sini kan rata-rata semuanya wali kelas ya. Saya nggak wali kelas. Teman-teman rata-rata wali kelas. Saya boleh bertanya sedikit sama teman-teman. Ada teman-teman di sini yang sudah bikin peraturan kelas? Sudah bikin ya. Yang membuat siapa? Wali kelas. Ada kesepakatan dengan siswa. Kalau ada sesuatu yang diyakini bersama oleh wali kelas dan siswanya yang berasal dari pengetahuan pikiran masing-masing siswa, itu bisa menjadi nilai-nilai kebaikan untuk di perusahaan. Nah ini, memang pernah lihat ini ya, ini apa ya namanya? Sticky note ya. Saya coba di kelas 77 untuk meminta masing-masing siswa menuliskan satu buah kondisi kelas impian. Kira-kira mereka itu memimpikan kelas 77 itu yang kayak gimana sih? Kelas 77 yang seperti apa yang mereka mau? Nah, dari 36 orang siswa, mereka sudah nulis satu-satu di sini, kecil-kecil, dan saya tempel di papan tulis, sehingga apa yang mereka tulis, apa yang mereka pikirkan, impian tentang kelas 77 itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus dipegang teguh oleh seluruh siswa kelas 77. Nanti keyakinan kelas ini yang akan mengatur perilaku, yang akan mengatur tingkah laku mereka di kelas, sehingga nanti tercipta suasana kelas yang mereka impikan. Nah, sekarang jadi pertanyaan kayak gini, gimana Pak kalau misal ada 1 atau 2 orang yang melanggar kelas?
Bahkan di sini ada tulisannya tidak boleh berisik saat guru menjelaskan pelajaran. Bagaimana kalau ada siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut atau bahasa kasarnya peraturan? Karena kalau peraturan itu cenderung dibuat oleh suatu pihak untuk diikuti dan dilaksanakan yang lain, betul. Dan peraturan itu biasanya cenderung one side, satu pihak. Yang lain hanya mengikuti. Itu ada bulan tadi memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas teman-teman, jadi kita melempar kepada mereka, mereka ingin suasana kelas yang seperti apa, lalu kita kumpulkan, kita gabungkan jadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bahasa kita namanya peraturan kelas, tapi bahasa pendidikannya namanya keyakinan kelas yang harus dipatuhi sama satu kelas semuanya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada satu atau dua orang yang melanggar, harus diapakan? Kira-kira ada satu atau dua orang yang melanggar, kira-kira harus diapakan? Maka di sini tulisannya tidak boleh berisik saat guru menerangkan pelajaran. Tiba-tiba di tengah ada yang ngobrol, ada yang berisik mengganggu. Kira-kira kita sebagai guru harus melakukan apa? Sebelumnya kesepakatan nggak? Ada. Karena sudah dibuat di sini. Makanya di luar itu usahakan maksudnya untuk melangkah kalau ada pelanggaran. Nah, baik. Kalau kesepakatan peraturannya sudah ada ya, sudah bersama-sama, sudah disetujui, sudah berkomitmen untuk sama-sama menjunjung keyakinan kelas yang dibuat. Sekarang kalau ada yang melanggar bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Sikap atau tindakan apa yang baik untuk kita lakukan sebagai guru di kelas terhadap hal-hal seperti ini? Teman-teman di sini, saya kasih dokumentasi sedikit. Ini dokumentasi di kelas 7 saat saya mengajak mereka untuk sama-sama menuangkan ide mereka tentang keyakinan kelas yang mau mereka pegang selama belajar di kelas 7. Maaf saya ada video ini. Ternyata teman-teman, mungkin beberapa dari teman pernah ada yang kenal dengan sebutan restitusi ya. Kalau orang konselor pasti udah nggak asing sama itu. Nah, restitusi itu asal katanya dari restitusi, mengembalikan. Apa itu restitusi? Jadi ketika di kelas ada kondisi-kondisi yang tadi yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa terapkan yang namanya restitusi. Jujur ini saya waktu pertama belajar nggak paham kayak gimana sih maksudnya. Tapi ternyata setelah belajar, oh gitu. Saya pernah menerapkan ini satu kali di kelas. Waktu itu di kelas 8 apa itu restitusi? Jadi itu kita menciptakan kondisi untuk murid. Jadi nggak langsung kayak kita mungkin beberapa saat yang lalu langsung marah di kelas. Jadi kita diajarkan sebuah teori restitusi di mana nanti kita menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Bukan kita memperbaiki, mereka yang akan memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga nanti mereka ketika kembali belajar di kelas, ketika kembali ke kelompoknya mereka punya karakter yang lebih kuat. Karena sudah kita restitusi, sudah kita kembalikan keadaan dia yang tadi berbuat salah itu menjadi lebih baik. Kayak gimana tahapannya? Dalam bentuk segitiga. 1, 2, 3. Segitiga itu nggak pernah putus ya. Dia selalu titik sini, titik sini, balik lagi. Jadi titik awalnya itu ada di titik ini. Nah, pertama, kalau ada siswa yang berbuat sesuatu yang sudah melanggar keyakinan kelas kita, misalnya kalau bahasa kita bikin masalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Kalau teman-teman mau belajar menerapkan ini, ada 3 langkah. Pertama, teman-teman stabilkan dulu identitas siswa. Teman-teman padamkan dulu emosinya. Nomor 1 itu namanya stabilkan identitas. Bahasa gampangnya kita hapus dulu rasa bersalahnya sendiri. Sehingga ketika dia ngobrol sama kita, dia tidak dalam posisi yang sedang menuntut.
tenangkan diri dulu, calm down dulu. Tindakannya seperti apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti saya kasih contoh. Terus setelah nomor 1, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan semua perilaku yang kayak gitu. Saya kasih contoh sedikit. Ada siswa yang datang telat ke kelas, terus kita panggil, kita ajak mereka untuk ngobrol, dan kita coba terapkan tiga institusi. Yang pertama, teman-teman panggil dulu lalu stabilkan identitas. Boleh. Nah, kita terapkan dulu langkah pertama, stabilkan identitas. Caranya gini teman-teman. Ada kata-kata tertentu ya. Di setiap step ini ada kata-kata tertentu. Kalau ada siswa yang datang telat, kita panggil, kita ajak ngobrol, kita bicara seperti misal namanya Ria. Beberapa hari belakangan ini Bapak perhatikan kamu datang telat ya. Lalu Ria jawab iya Pak. Lalu setelah itu jangan langsung salahkan, tapi kita angkat dulu dirinya sehingga dia tidak terlalu merasa bersalah. Kita angkat dulu, oke ya sudah, kalau memang telat ya sudah, Bapak juga dulu pernah telat. Lalu kita masuk ke langkah kedua, step kedua, validasi tindakan dia yang sudah salah tadi. Yang salah tadi adalah datang telat. Nah, kita tanyakan yang pertanyaan dulu. Dia tahu nggak apa yang dia lakukan dalam hari ini? Datang telat itu baik atau benar sih? Baik atau benar? Benar atau salah sih? Tapi pasti kalau dia sudah tenang, pasti akan menjawab dengan salah Pak. Oke baik, dia sudah mengakui kalau tindakan yang dilakukan datang telat itu salah ya. Iya Pak, salah. Tidak apa-apa, jangan terlalu bersedih karena banyak orang yang sudah telat. Tidak apa-apa. Lalu setelah itu kita tanyakan oleh dia. Kita tanyakan keyakinan dia dulu. Kita tanyakan keyakinannya. Dia ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Nanti siswa akan menjawab, ingat Pak. Apa salah satunya? Tidak boleh datang terlambat. Oke, berarti tindakan dia yang kemarin datang terlambat salah atau tidak? Salah. Apakah itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Melanggar Pak. Oke, kalau sudah sampai sini udah enak. Nah, lalu kita tanyakan lagi, kita berikan offer. Ingat ya teman-teman, kita memberikan tawaran penyelesaian seperti ini. Baik, kalau dia sudah tahu itu melanggar keyakinan kelas dan salah, kira-kira ke depan dia akan melakukan apa supaya hal itu tidak berulang lagi? Pasti dia akan jawab dengan kemungkinan. Pertama, seperti kemungkinan saya coba datang lebih awal Pak, atau nanti saya coba bangun lebih pagi Pak. Teman-teman, setiap kesalahan yang mereka buat pasti ada alasannya, ya kan? Alasannya nanti akan teman-teman bisa tanyakan di mana. Ketika teman-teman tanyakan, dia tahu nggak kalau tindakannya akhir-akhir ini yang datang telat itu tindakan yang benar atau yang salah. Jadi teman-teman, ketika kita mendapati seorang siswa melakukan kesalahan, jadi kita usahakan untuk nggak langsung menjudge dulu, nggak langsung marah dulu, tapi kita bisa terapkan posisi segitiga restitusi di mana kita stabilkan dulu emosinya dia, biar dia nggak ikut emosi juga, tapi kalau dia ikut emosi kita ikut emosi juga. Stabilkan dulu supaya dia tenang. Setelah itu teman-teman bisa tanya apakah yang dia lakukan itu salah atau benar. Setelah itu teman-teman berikan tawaran sehingga dia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dia lakukan sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita pancing dia supaya dia bisa menemukan solusi sendiri. Kalau dia tahu dan itu salah, kira-kira menurut dia apa yang harus dia lakukan supaya nanti kedepannya tidak dia tawaran pertanyaan pancingan supaya dia bisa berpikir untuk mengatasi masalah yang dia lakukan.
kesalahan yang dilakukan. Jadi kita lalu langsung marah, langsung menuju hukuman. Maka tidak disarankan memberikan hukuman itu perlu, tapi kita harus perhatikan beberapa aspek yang memang pas dilakukan itu dengan menggunakan restitusi. Restitusi kita kembalikan lagi dia nanti setelah kita berbincang sama dia dan dia sudah dapat solusi yang dia tawarkan untuk diri sendiri, nanti dia akan kembali ke kelas, kembali belajar itu dengan kondisi atau karakter yang lebih kuat. Kenapa disebut lebih kuat? Karena dia sudah tahu kalau hal tersebut salah dan dia sudah punya solusi yang dia sampaikan kepada guru. Harus seperti ini, harus seperti ini. Itu kan kita yang menawarkan, tapi memang siswanya yang harus mencari sendiri. Kita hanya memberikan tuntunan, pertanyaan kira-kira kalau nanti terjadi lagi, apa yang harus kamu lakukan? Apa pemecahan? Seperti apa? Nah itu ya teman-teman. Jadi ada 3 tahap segitiga karena memang ada 3 tahap. Ya, nanti kita boleh belajar. Terus, teman-teman biasanya rapat suara tahu posisi kontrol resolusi. Kan segitiga resolusi. Nah, kita ketika menerapkan segitiga restitusi ada kita sebagai guru menerapkan posisi sebagai 5 hal. Pertama, ketika kita sedang melakukan restitusi kepada siswa ada 5 posisi yang bisa kita pakai. Pertama, kita posisi sebagai penghukum siswa yang bersalah. Yang kedua, kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah siswanya makin salah. Ketiga, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Keempat, kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Sebelum penjelasan saya buat kira-kira dari namanya aja dari nomor 1 sampai 5. Kira-kira posisi kontrol apa yang baik buat kita sebagai guru ketika menerapkan segitiga restitusi. 4 mata. Oke, ada lagi 4 5 3 4 teman dan pemantau. Ada lagi nggak? 4 5 3 4 7 5 kan? Oh 5. Terus 4 3 5. 4. Oke. 4 3 5. Ada lagi nggak? Ada nomor 1? Nomor 1 nggak ada. Nomor 2 nggak ada. Kita usahakan di sini, kita usahakan di sekolah kita SMPP Negeri Satara itu kita hindari yang nomor 1 ya, sama nomor 2. Sebisa mungkin kita hindari. Yang paling bagus nomor berapa nanti teman-teman akan menilai. Kenapa di sini ada 5 posisi? Nanti dari kalimat-kalimatnya akan ketahuan. Kalimat yang keluar dari mulut kita ketika berhadapan dengan siswa yang membuat kesalahan itu nanti akan menentukan posisi kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah siswa makin salah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini penghukum kira-kira kayak gitu. Kata-kata yang seperti ini yang memposisikan diri kita. Kalau siswa salah, kita sebagai penghukumnya. Patuhi aturan bapak atau ibu atau awas kamu itu penghukum. Terus kamu ini selalu aja salah. Enggak juga. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai kalau kerja tugas. Kita hindari nih kata-kata kayak gini. Kenapa? Ini sifatnya menghukum. Udah dia bikin salah, kita tambah lagi kasih. Keluarga seperti itu. Ibu kecewa banget sih sama kamu. Kalau kita udah bilang, ibu kecewa nih sama kamu, pasti menurut dalam hati karena dia merasa sudah mengecewakan orang lain, pasti dia akan merasa salah. Nah, terus yang kedua, berapa kali ya bapak harus kasih tahu kamu ya kalau yang kayak gitu salah. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu itu di sekolah kayak gitu? Ketika kita lontarkan pertanyaan seperti itu, nanti murid akan punya penilaian diri yang buruk sama diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya nomor posisi pembuat rasa bersalah juga nggak bagus juga, sama dengan nomor 1.
kita usahakan yang ini juga enggak. Kenapa? Karena ini nanti membuat siswa itu punya penilaian buruk tentang diri dia. Murid dia merasa jadi nggak punya harga diri, tidak berharga, dan bikin orang-orang yang ada di sekitarnya itu ya kecil. Yang dari nomor 1 sama 2 ya, bisa. Tiga teman. Mungkin kita pernah tapi kalau ada siswa yang salah. Ini bisa positif, bisa negatif loh teman-teman ternyata. Nggak selamanya positif. Nah, guru di sini nggak akan menyakiti murid dari ucapannya, tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif juga. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas perilakunya dan membantu. Ingat, bukan memberi, tapi membantu murid agar dapat menemukan solusi atas masalah dia sendiri. Apa yang kita yakin di kelas? Kalau ada yang melanggar prinsip di kelas, kamu ingat keyakinan kelas kita? Ingat bu, apa? Kami sudah melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Melanggar. Setelah itu bisa teman-teman tanya, kalau kamu yang yakin, meyakini apa keyakinan kelas kita, kamu berusaha memperbaiki. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita berposisi sebagai memberikan tawarannya. Ingat kita berusaha mendorong siswa ini supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kelas sistemnya bagaimana? Hukuman sama konsekuensi. Ini kita dari tadi bicara segitiga, tapi di dalam segitiga itu ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Teman-teman pasti pernah dengar, tapi bedanya apa hukuman sama konsekuensi? Gitu ya. Pertama, hukuman itu kalau terjadi pasti ada sesuatu yang menyakitkan buat dia, yang dia terima nanti. Lalu konsekuensi ya sesuatu itu harus terjadi gara-gara A, yang B harus terjadi, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman ada hal yang nanti bisa menyakiti dia kalau itu terjadi. Lalu hukuman itu bisa membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya dan untuk jangka waktu yang lama. Karena kalau kita hukum kemungkinan bisa jadi dia merasa sakit hati. Itulah makanya ditawarkan konsep segitiga restitusi. Lalu kalau konsekuensi nanti anak itu merasa nggak nyaman, tapi hanya pada saat itu saja, hanya saja jangka pendek saja. Setelahnya dia akan nyaman kembali. Lalu untuk hukuman biasanya nanti anak itu benci sama kedisiplinan karena dia nggak suka dihukum, jadi dia benci sama yang namanya kedisiplinan. Lalu konsekuensinya kalau dia sudah terima konsekuensi, sudah nyaman, dia nanti akan menghargai kedisiplinan. Lalu selanjutnya hukuman itu bersifat paksaan karena kita yang memberi, anak yang menerima. Lalu kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Lalu hukuman itu juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman membuat konsep diri anak itu menjadi buruk, sementara konsekuensi membuat konsep diri anak menjadi baik. Lalu selanjutnya hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi karena dia nggak mau dihukum, biasanya dia berbohong, menyembunyikan kesalahan dia untuk menghindari hukuman. Kalau konsekuensi, karena ada risiko yang harus dia tanggung, ada sesuatu yang harus terjadi yang akan menimpa dia, nanti akan dia akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bisa menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, serta merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, anak untuk sementara aja loh. Untuk sementara dia pasti akan kehilangan haknya dia untuk belajar, haknya untuk mendapatkan A, mendapatkan B, tapi hanya sementara saja. Dan dibuat tidak nyaman, serta diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Ya. Contoh, ini ada sebuah kasus. Kalau ada murid datang telat ke sekolah, kita terapin tiga-tiganya.
kalau kita mengasih hukuman, tindakan seperti apa yang termasuk hukuman untuk kasus murid datang telat ke sekolah. Kalau hukuman, ini ada 3. Pertama, murid suruh berdiri depan kelas, itu hukuman ya teman-teman ya. Terus guru marah-marah sama murid yang datang telat, ini hukuman. Terus murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di kertas. Nah, dengar ya? Nah, itu hukuman. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti seperti ini. Gitu. Kalau kita terapkan hukuman. Nah, konsekuensi yang dia dapat dari datang telat ke sekolah. Guru memberikan konsekuensi berada dalam kelas selama jam istirahat. Ingat, dia sifatnya sementara. Nah, setelah jam istirahat selesai, ya dia balik lagi belajar, ikut belajar. Lalu guru tegas dan murid menghormati peraturan, ini efeknya. Kalau restitusi, nah, segitiga yang tadi, kita nggak ngasih hukuman, juga nggak ngasih konsekuensi. 1, guru menanyai kenaikan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan urusan. Kita tawarkan harus seperti apa, tapi bukan kita nawarin solusinya. Kita tanya sama mereka, menurut kamu solusi dari tindakan kamu ini seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tahu ini salah? Seperti itu. Lalu setelah itu nanti dia akan mulai terbuka serta menghormati dirinya dan orang lain. Jadi memang yang lebih baik itu restitusi. Mungkin ini masih agak belum familiar kita terapkan. Sekarang kita coba pelan-pelan kita terapkan kepada siswa. Kita meminimalisir hukuman, kita coba menyelesaikan masalah-masalah di kelas itu dengan teori restitusi. Saya kasih ini ya, nomor 1 contoh. Ini nggak usah nulis, kita coba. Kalau ada nyatet 100 kali di kertas, di kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ini hukuman ya, jelas ya. Kayak nomor 1 tadi. Terus, nomor 2 nih. Lari keliling lapangan basket 2 kali nih, karena telat sekolah. Konsekuensi apa? Hukuman. Ya, cepat. Sama-sama. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena nggak pakai masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 4, murid diminta mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret. Hukuman dan konsekuensi. Kenapa? Hukuman juga bisa. Hukuman apa konsekuensi? Dia melakukan sesuatu yang salah tanggung jawab. Kayak tadi macamnya hukuman. Kenapa? Alasan. Karena sudah mencoret-coret tugas temannya. Oke, yang jawab konsekuensi, saya boleh Bu Vita kenapa? Ya karena yang bersangkutan melakukan suatu kesalahan, dia sudah bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Jadi Otomatis. Kita coba cek dulu. Konsekuensi. Betul tadi alasan Bu Vita. Itu konsekuensi dari tindakan dia, gitu ya. Nah, next lanjut. Membersihkan umpan air di meja karena tersegel pasang belajar. Ini sama, ini kan kejadian ya, sama. Oke, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Umat. Kenapa? Baca benar. Karena tidak melakukan peraturan. Oke, sekarang yang jawabannya dari Pak Chandra hukuman ya? Konsekuensi yang dia hukuman. Hukuman itu dia nggak pakai sepatu sekolah biasa. tapi diminta untuk tidak menggunakan sepatu. Hukuman itu Hukuman. seharian. Kuncinya kan di seharian.
biar jangka pendek dulu. Kuncinya di mana? Seharian. Seharian. Apa bedanya kalau yang sama ini? Beda kalau yang Karena yang itu penyakit bentuknya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Iya. Durasinya gimana? Durasinya itu Sebentar. Sebentar. Kalau sudah bersih berarti udah selesai ya. Selesai, ya. Oke, coba kasih. Iya, jelas ya. Betul kata kuncinya tadi. Iya. Mengenakan sepatu seharian karena nggak pakai sepatu dulu. Oke, jelas lagi. Biar berbeda cerita ya Aisyah. Gak apa-apa, berbeda bahasa buat ya. Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelumnya pelajaran PJK. Coba tanya Pak Ilham. Ada. Tadi saya nanya. Bilang PJK. Oh ya PJK. Jawab. Kenapa? Coba tanya guru apa? Itu hukuman. Hukuman. Kenapa? Kesepakatan sebelumnya. Gantung ya. Mana Kita hukuman? membedakan. Karena soalnya ini nggak fisik nih. Salah satu bilang nih. Ayo. Kemarin pas itu tergantung ada kesepakatan sama masa ada kesepakatan atau enggak. Kalau anak-anak yang sepakat kalau misalnya telat dan hukuman, berarti itu kan Konsekuensi. Oke, kalau itu ada kesepakatan, kalau telat nanti begini konsekuensi. Oke, berarti Ini jangan. konsekuensi kayaknya. Ada yang jawab hukuman? Ini hukuman. Baca dulu beda. Hukuman atau konsekuensi? Ya si paling biasa. Coba. Ayo baca. Kerjanya tergantung peraturan. Oke, gimana? Kalau dia melanggar peraturan, dia mungkin itu yang dinamakan hukuman. Oh, gitu. Kalau yang dibuat tadi kan dia bukan dari peraturan ini ya, apa? Yang nomor berapa itu? Yang menggantikan kapas itu. Ya. Nah itu kan sebuah pertanggungjawaban tuh. Oke, Terus, nah, kalau yang terakhir itu kan mungkin dari lebih ke peraturan dari guru dari siswa. Oke, berarti kalau itu kesimpulannya itu adalah sebuah hukuman. Kita cek jawabannya. Ini kubu konsekuensi ya. Ini kubu konsekuensi hukuman berdua kan. Iya, Konsekuensi berdua. Oh gitu. Rasanya berbeda. Nah, ini kita lihat berarti nalarnya sebagai guru PJK jalan apa enggak? Kalau salah jawabannya kalau salah pertanyaan, kalau salah jawabannya pertanyaan kalian ini erat di pelajaran PJK ya. Ini Kalau saya Kalau dia seperti itu kan, ini kan didorong untuk memunculkan rasa bersalah kan. Iya, lagi nih. Karena gini, kalau di sepatu hitam itu kan juga kita kalau apa namanya, kita kan sudah ada gitu loh, dan sudah ada kesepakatan, sudah ada kesepakatan, tapi kenapa disebut hukuman gitu loh? yang mana? Itu sepatu Coba yang dulu ya. Oke, dia Kita pengen tahu jawabannya. Kalau tadi jawabannya ini. Iya. Konsekuensi karena dia sudah PJK dong. tambah 10 menit. Itu konsekuensi ya. Kenapa? Karena nanti setelah dia 2 kali keliling lapangan, Udah selesai. selesai. Balik lagi dia boleh ikut pelajaran lagi gitu, karena itu hanya sementara aja gitu. Nggak sampai pelajaran PJK-nya Lalu seharian permanen. berakhir. Seharian tuh Kalau kita- permanen. Karena kita kalau kita tidak seharian aja meminta anak tidak menggunakan sepatu tidak seharian. Seharian dong. Setengah hari. Enggak dong. Tidak ada dua-duanya. hanya Nah, satu. itu. Dan itu Dan itu kan sehari itu. Sehari kan. Oke, baik itu ya teman-temannya. Jadi nanti debatnya lanjutin aja di ruang. Saya cuma bikin 7 ini aja. Karena memang yang dari modul itu adanya cuma 7 aja nanti disampaikan. di sekolah mana pada kalau kita tidak pakai sepatu itu konsekuensi kalau di sini. Makanya kan. Iya, karena kan sudah Kalau di sekolah batas. Kalau lapangan mana dibaca? Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia kalah main game. Oh, itu konsekuensi. Apa itu? Sebuah hukuman. Kamu coba ya. Kalau gimana tadi? Lari di lapangan basket 2 Lari,
Mengelilingi lapangan basket berapa kali? kalah main Dua kali game. karena kalah main Game. game konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Karena dia kalah ada suatu kondisi yang harus membuat dia menerima konsekuensinya. Gitu. Jadi gara-gara kalah konsekuensinya. Ya. Itu teman-teman jadi dari awal Sampai mikir padahal belum deh. Ya tapi restitusinya nggak ada. ada itu teori. Nanti saya coba kasih teman-teman. Aduh mantap badan. Jadi nggak kasih soal. Itu gorengan udah pakai badan. Gorengan udah pakai. Oh iya. Nanti ya. Saya coba kasih lihat teman-teman kayak gimana. Yang kayak gimana sih restitusi? Yang kayak gini kira-kira. Ada 3 langkah ya. Kenapa enggak? Tahu nggak kenapa dipanggil di sini? Ya, betul banget. Ini gara-gara apa? Ini kelas. Nah, jangan dimarahin dulu. Biar stabil dulu emosinya. Nah, dia nanya ke gurunya. Terus tindakan yang kamu lakukan tadi, kira-kira tindakan yang salah atau yang benar? Gurunya nanya nih. Salah. Oh, makan gelas bukan tipis di kelas. Ini dari BK ini. Ini yang menghibur so. Setting kayaknya ini matanya kemana-mana dia. Karena dia video bu. Iya. Nah, tanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat di kelas itu apa saja. Nah, Syahna tadi menyebut tidak boleh makan di kelas, sementara siswanya makan di kelas. Nah, Syahna tidak langsung dihukum, tidak langsung dimarahi, tapi dicoba supaya anak ini tidak makan lagi di kelas, tapi dengan teori segitiga restitusi. Nah, dulunya nanya. Nah, makan di kelas saja pelajaran sesuai nggak sama keyakinan kelas yang kita buat? Anaknya jawab tidak. Ini apa dia? Tunggu bentar, kasih mau menerapkan parenting kita Willy aja. Coba, kamu yakin? Dia berapa? Coba menerapkan parenting kita Willy dulu. Ini kan kalau bisa, kalau bisa. Bisa sebenarnya. Nah, Nah, ini gurunya mencoba memancing siswa itu supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami tadi. Alaminya makan di kelas. Gurunya menanyakan harus bagaimana supaya nanti depannya nggak makan di kelas. Tapi ditanya dulu alasannya kenapa makan di kelas tadi di awal. Nah, kalau siswanya lapar, berarti gurunya di bagian akhir ini menawarkan solusi supaya tidak lapar, tidak makan di kelas harus apa? Sarapan. Nah, dia nanya mulai kapan nih katanya? Mulai kapan? Bukan. solusinya Ya, mulai kapan nih? Solusinya mau diterapkan.
mulai kapan lagi ada di sini. mulai kapan makan ikhlas besok orang masalah gimana Beda banget. gurunya tadi nanya mulai kapan langsung diterapkan besok gitu ya. Mulai kapan makan? Nah, sehingga ketika dia nanti kembali ke kelas itu sesuai dengan tujuan segitiga restitusi, dia bisa kembali ke kelas itu dengan karakter yang lebih kuat karena dia sudah mendapat penebalan, sudah mendapat bimbingan dari kesalahan yang dia lakukan dari dulunya, gitu ya teman-teman. Nah, karena materinya ini sudah saya sampaikan, saya berikan kesempatan teman-teman dulu buat ambil kesimpulan, satu orang saja, satu atau dua orang untuk menyampaikan kesimpulan teman-teman apa yang didapat oleh teman-teman hari ini sebagai feedback. Boleh Pak Chandra sebagai perwakilan guru laki-laki. Oke, boleh teman satu orang untuk menyampaikan apa yang sudah dapat. Saya telat. Pak Firdaus ya. Bapak. Karena cocok ke Bapak wali kelas lah. Oh ya. Yang menurut saya apa yang saya dapat mungkin dari tulisan apa segitiga restitusi dan yang satunya tadi apa Pak setelah segitiga restitusi Posisi kontrol sekali. posisi kontrol. Ini sebagai dari ilmu juga karena sebelumnya yang belum mengetahui sama sekali, jadi kita lebih mengetahui lebih dalam untuk posisi kontrol pada kontrol restitusi itu yang ada 5 hukuman, kemudian berbuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat itu ada pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Itu lebih ke perlakuan kita terhadap anak. Kemudian untuk segitiga restitusi itu nah itu coba sebelumnya Pak nah itu ada 3 tahap untuk segitiga restitusi. Oke, kita dari tahu hal-hal yang terkait bagaimana untuk melakukan sebagai pendidik ya. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Teman yang lain boleh? Yang dari sebelah sini. Bu Reni, mewakili Saya datang telat sama teman saya. Sedikit doang. yang lain. Saya coba Bu Vita deh. Apa nih kira-kira teman-teman ini nggak sekedar segitiga restitusi itu tidak hanya sekedar kita terapkan di sekolah loh. Ini bisa kita terapkan di rumah. Coba di kita dengan pendapat. Dapat di warna satu mah kurang empat di warna 5. Jika tadi yang begini maksudnya apa yang saya dapetin di diri sendiri teori-teori MIPA ini mungkin jadi di sini lebih tahu perbedaan lebih dalam antara konsekuensi dan hukuman. Baik. Dan Restitusi. hukuman konsekuensi dan restitusi. Iya, Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Vita. Jadi teman-teman, walaupun ini saya yakin teman-teman tidak sepenuhnya 100% memahami, 100% paham, karena ini baru pertama kali teman-teman saya diseminasi. Nanti di lain kesempatan ketika ada waktu saya akan melakukan diseminasi lagi supaya apa yang saya dapat itu teman-teman bisa minimal teman-teman bisa tahu dan sedikit-sedikit bisa menerapkan di kelas atau di rumahnya masing-masing. Seperti itu ya. Sampai sini. Bapak membaca pikiran saya. Iya. Di rumah masih.
buat di rumah ya. Jadi ternyata ada yang lebih ampuh dari hanya sekedar menghukum. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Tidak ada. Next time nanti saya akan membagi yang sudah didapat dari pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir hari ini di tengah padatnya jadwal teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kehadirannya dan untuk diseminasi kita pada hari ini kita ucapkan alhamdulillah.